ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Salah satu mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 3 Universitas Al-Azhar. Hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melakukan video praktek pembelajaran SMP Negeri 1 Sabalanga untuk memenuhi uji kinerja tahun 2024 PTG dalam jabatan dengan materi cahaya dan alat optik. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Siap, gerak! Hormat, gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Semangat? Semangat. Ya, walaupun sudah siang, tapi tetap semangat. Ya, itu memberkati pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah, berarti hadir ya. Alhamdulillah, hari ini kelasnya bersih sekali. Siapa piket hari ini? Ya, terima kasih kepada petugas piket harian yang telah membersihkan kelas dengan sangat rapi. Baik anak-anak ibu, ibu mau mengulang pembelajaran kita pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat kita belajar apa minggu yang lalu? Getaran. Ada yang ingat apa itu getaran? Gerakan bolak-balik. Gerakan bolak-balik. Benar sekali. Ada yang lain? Iya, Cut, mantap sekali. Gerakan bolak-balik melalui titik seimbang. Ada yang tahu mana contoh getaran? Gempa, ya. Ayah, bandul. Usul, getaran di meja. Ya, benar sekali. Ini namanya adalah semua contoh dari getaran. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi kita tentang cahaya dan alat optik. Ya, pernah dengar apa itu cahaya? Pernah dengar apa itu cahaya? Apa itu cahaya? Sinar terang yang menyinari sebuah ruangan. Sinar terang yang menyinari sebuah ruangan. Benar sekali. Ada yang tahu mana contoh-contoh cahaya? Lampu, matahari. Ya, adalah sumber cahaya. Ya, betul. Lampu, senter. Banyak ya contoh-contoh cahaya. Jadi nak, coba diperhatikan. Ada berapa tujuan pembelajarannya? Coba ini yang pertama, apa tujuan pembelajaran kita belajar cahaya dan alat optik? Peserta didik mampu menemukan sifat-sifat cahaya melalui tayangan video dengan tepat. Iya, benar sekali. Yang kedua, Isan. Peserta didik mampu menganalisis contoh sifat-sifat cahaya dan kehidupan sehari-hari melalui slide PowerPoint dengan baik. Iya, benar sekali.
Yang keempat, coba Nabil. Peserta didik dapat menganalisis pembentukan bayangan pada cermin. Daftar melalui percobaan sederhana dengan benar. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada ya, semoga tercapai nantinya. Baik anak-anak Ibu. Jadi penilaian yang Ibu lakukan nanti ada 3. Ada yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian sikap, kemudian yang ketiga penilaian keterampilan. Ya, sebelumnya semangat anak Ibu. Coba semuanya perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Kira-kira gambar apa ini anak-anak Ibu? Mereka berfoto di pantai. Jaya Berfoto di pantai. berfoto di pantai. Apa yang ada pada gambar yang Ibu tampilkan? Ada kamera, ada orang, ada kapal, Ada apa ini? Ada cahaya kamera, sun, cahaya matahari, benar. Pantulan dari kacamatanya. Pantulan dari kacamata. Kemudian pantulan dari air laut, ya. Arif, Reza, Bayangan. adanya bayangan. Nampak bayangan di situ? Ayo Nafisa, apa ada? Ya, jadi sekilas nanti dari gambar yang Ibu sajikan ini, yang Ibu tampilkan, coba nanti semuanya cari bagaimana pemecahkan masalah yang terjadi pada pembelajaran kita hari ini. Silakan disimak video ini ya. Selanjutnya kita akan membahas sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat dimantulkan. Ada 2 macam pemantulan. Yang pertama adalah pemantulan teratur atau biasa disebut specular reflection. Pemantulan teratur ini terjadi apabila cahaya datang dan menyentuh bidang yang rata. Cahaya datang kemudian di antara sinar datang dan sinar pantul ada garis normal yang tegak lurus dengan bidang pemantulan. Jadi hukum selalu satu adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Berikutnya, hukum Snellius 2. Perhatikan hukum Snellius 2 pada pemantulan cahaya berikut ini. Antara garis normal dengan sinar datang membentuk sudut datang atau ini. Sudut datang adalah sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal. Sementara antara garis normal dengan sinar pantul terbentuk sudut pantul atau R, yaitu sudut yang terbentuk antara sinar pantul dengan garis normal. Dibagi 2, hasilnya I sama dengan 30 derajat. Nah, berikutnya kita masuk ke sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasaan adalah peristiwa perubahan arah cahaya atau peristiwa pembelokan karena adanya perbedaan medium. Perhatikan gambar berikut ini. Sebatang pensil akan sama seperti apa jika kita masukkan ke dalam air. Mari
kita bahas hukum Snellius mengenai pembiasan cahaya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sinar yang datang dari medium dengan kerapatan rendah menuju ke medium dengan kerapatan tinggi akan menghasilkan sinar datang dan sinar bias, di mana sinar datang dan sinar bias tersebut akan membentuk sudut dengan garis normal. Sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal disebut dengan sudut datang atau I. Sementara sudut yang terbentuk antara sinar bias dengan garis normal kita sebut sudut bias atau R. Sekian ya videonya. Nah, jadi ada pertanyaan dari tampilan video yang kita saksikan tadi? Ya, yang disebut di sini sifat-sifat cahayanya cuma 3. Sebenarnya sifat-sifat cahaya itu banyak. Jadi, salah satunya apa sifat-sifat cahaya tadi? Ya, yang kedua. Yang ketiga. Kemudian pada pemantulan ada 2 ya. Pemantulan apa saja? Pemantulan teratur. Yang kedua adalah pemantulan baur. Pernah lihat pemantulan nggak? Pernah? Contohnya Ibu ilustrasikan dengan benda ini. Ini apa? Senter. Ketika Ibu ada pemantulannya? Nampak pemantulannya ya. Dari senter ini cahayanya adalah dipantul. Biasanya paling terang cahaya senter kapan? Malam. Kapan lagi? Ya, ketika mati lampu. Benar sekali ya. Ketika gelap, jadi pemantulannya nampak sekali. Biasanya dari pantulan itu akan membentuk bayangan. Jadi ini dia sifat-sifat dari cahaya salah satunya. Kemudian yang kedua tadi ada indeks bias ya. Nah, indeks biasnya. Kemudian ada yang dibiaskan. Sifat pemantulan sifat cahaya yang kedua yang selanjutnya adalah dibiaskan. Jadi misalnya kita memasukkan pensil atau benda lain ke dalam gelas, seolah-olah benda itu akan patah. Kenapa bisa terjadi? Karena berbeda undangan udaranya. Iya, benar sekali. Karena mediumnya ada yang rapat dan ada yang kurang rapat. Lebih 2 medium. Paham anak-anak Ibu? Ya, kita lagi memperdalam lagi. Coba kita perhatikan. Ya, perhatikannya. Ya, cahaya dan alat optik. Kemudian ada pengertian cahaya. Ya, coba dibaca sebentar. Nora, apa itu cahaya? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat bergerak melalui berbagai jenis medium, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, kemudian apa itu alat optik, Faizul? Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Iya. Kemudian selanjutnya sifat-sifat cahaya. Di sini yang Ibu tampilkan ada berapa nih sifat-sifat cahaya? 14. Banyak sekali ya. Tapi kita belajarnya 3 saja pun boleh. Yang pertama dapat merambat lurus. Yang kedua dapat dipantulkan. Apa namanya dapat dipantulkan? Refleksi. Kemudian dapat menembus benda bening. Dan yang keempatnya dapat mengalami interferensi. Kemudian setelah ini kita akan membentuk kelompok untuk melakukan percobaan. Ya, silakan anak-anak Ibu semuanya membentuk kelompok. Kita akan membuat praktikum sederhana. Ya, silakan ya.
berjumlah 5 orang. Ayah Supriyati, Azuratul Najwa, Aidil Saputra, Sufia Wadani, Muhammad Ihsan. Alat dan bahan: lilin 1 buah, kertas atau kartu 2 buah, kartu atau gunting 1 buah, spatula 1 buah, gelas bening 1 buah, air susu. Langkah percobaan dan pengumpulan data. Kegiatan pertama, arah lambat cahaya. 1. Lakukan percobaan ini di tempat gelap atau renang-renang, remang-remang. 2. Siapkan 2 persegi kartu seukuran atau kertas HPS yang setengahnya sudah dilubangi. 3. Susunlah set percobaan sebagaimana gambar. Mintalah bantuan temanmu untuk memegangi kertas. Nyalakan lilin, amati nyala lilin tersebut dengan posisi lubang pada kedua kertas atau kardus dalam satu garis lurus dengan mata. Kegiatan 2. Arah lambat cahaya. 1. Isi gelas bening dengan air hingga 3/4 gelas. 2. Masukkan spatula ke dalam gelas yang telah berisi air dengan posisi seperti gambar. 3. Amati apa yang terjadi pada spatula dengan melihat di gelas. Diskusi dan pertanyaan. Berdasar kegiatan percobaan 1 dan 2, 1. Apa yang terjadi jika mata, lubang kertas atau kardus berada dalam suatu garis lurus? Menurut diskusi kami, mata kami mengalami silau. Yang kedua, apa yang terjadi pada spatula? Mengapa hal itu bisa terjadi? Seakan-akan spatulanya patah karena perubahan medium. Di udara nilai mediumnya lebih renggang dan begitu sebaliknya jika berada di dalam air. Ada pertanyaan? Ya, ada yang ingin bertanya dari kelompok lain, silakan. Ya, silakan, Aidil. Ya, dipersilakan. Ayah, Aidil. Aidil ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, apakah cahaya dapat dipegang? Ya, benar sekali. Coba diulang, Ayah, apa pertanyaan dari Aidil? Apakah cahaya bisa dipegang atau disentuh? Iya. Nggak bisa karena dia nggak memiliki wujud, tetapi dia bisa membantu kita untuk menerangi suatu tempat atau ruangan. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Aidil dan kelompok 1. Ya, mantap. Ada lagi? Ya, silakan Ayah, dipersilakan. Kenapa mata kita bisa silau saat terkena senter atau cahaya? Karena mata itu memiliki lensa atau alat optik. Ya, benar. Ya, tepuk tangan untuk Adi. Ada lagi? Ada lagi dari kelompok lain? Ya, cukup ya dua pertanyaan yang dijawab oleh kelompok 1. Ya, kesimpulannya apa ya hasil percobaan yang dilakukan tadi? Kesimpulannya adalah cahaya dapat menghambat, cahaya dapat merubah medium. Misalnya ya, di kegiatan kedua. Ya, berarti itu biasa ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nama peserta didik Aidil Fakar, Aidil Raditya, dan peserta Ramdhani Mustafa. A. Tujuan percobaan. Peserta didik dapat membuktikan sifat cahaya, sifat terhadap cahaya dan kegiatan cahaya. B. Alat dan bahan. 1. Lilin 1 buah. 2. Kertas atau kartus 2 buah. 3. Kartu atau gunting 1 buah. Pada kedua kertas atau kartu dalam satu garis lurus atau mata. Kegiatan 2. Arah lambat cahaya. Isi gelas bening dengan air hingga 3/4 gelas. 2. Masukkan spatula ke dalam gelas setelah berisi air dengan posisi gelas. 3. Amati apa yang terjadi
kacamata karena berbeda medium antara medium udara, gerakannya tegang dan air gerakannya tinggi. 3. Mengapa cahaya dibiaskan melalui medium yang berbeda kerapatannya? Karena berbeda antara medium udara dan tinggi. Kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan kegiatan 1 dan 2, maka dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat dibiaskan. Ya, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan Aidil. Boleh sebutkan contoh-contoh cahaya lainnya selain sentet? Contoh-contoh cahaya selain sentet. Di antaranya ada lampu, Ya, benar. film, dan cahaya yang paling besar di dunia ini yaitu matahari. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Mantap sekali ya. Ya, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Silakan Aidil, persilahkan. Apakah cahaya dapat dipantulkan melalui cermin? Apa jenis pantulan tersebut? Ya, coba diulang Uzur. Apakah cahaya dapat dipantulkan melalui cermin? Coba diulang. Apakah cahaya dapat dipantulkan melalui cermin? Dan apa jenis pantulan tersebut? Apakah pantulan teratur atau tidak teratur? Pantulan teratur. Ya, coba jawab dulu. Bisa dipantulkan dari cermin? Bisa. Pantulannya teratur apa tidak? Ya, teratur karena dia cermin Pemantulan yang tidak teratur biasanya terjadi pada Air yang bergelombang. Ya, air yang bergelombang atau seng. Tahu seng? Tahu. Ya, pemantulannya tidak teratur. Apabila telah ini ada cahaya, pantulannya ke kemana-kemana. Itu namanya pemantulan baur. Paham ya? Ya, silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, bagus sekali hasil presentasinya. Silakan untuk Nak. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk keempat kelompok yang telah melakukan percobaannya. Berhasil nggak percobaannya? Berhasil. Jadi bisa lihat pemantulan, bisa lihat sifat cahaya yaitu dibiaskan melalui percobaan sederhana. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil percobaan kita? Ayo. Ya, silakan Uzur. Kesimpulannya, cahaya adalah suatu energi berupa gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat merambat lurus, dipantulkan, dan dibiaskan. Iya, tepuk tangan untuk Uzur. Ada lagi yang mau menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita? Ya, silakan Ayah. Cahaya tidak bisa dipegang ataupun disentuh, tapi manfaatnya adalah untuk mencari suatu ruangan atau satu tempat. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ayah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang berada di ruang hampa ataupun ruang tidak hampa. Kemudian sifat-sifat cahaya apa saja yang diketahui? Dapat merambat Dapat merambat lurus, apalagi dibiaskan, apalagi dapat menembus benda. Ini salah satunya, paham ya? Kemudian kita belajar juga tentang tadi alat-alat optik, salah satunya adalah lagi. Terima kasih anak-anak ibu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semangat anak-anak ibu? Semangat. Baik. Sebelumnya ibu ingin membagikan tes mandiri yang dilakukan oleh anak ibu. Nantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti
tulis nama, jangan lupa kelas, nama dan kelas. Kawan-kawan yang baik sekalian, sudah semua? Aisyah dulu, Aisyah dulu. Dan soalnya bisa jawab? Bisa. Kalau memperhatikan dari materi tadi, pelajaran kita pasti bisa. Ya, baik anak-anak ibu. Sudah dikumpulkan semuanya. Sudah. Ya, setelah kita melakukan evaluasi tadi, pembelajaran kita hampir berakhir. Jadi, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita belajar tentang materi bunyi. Kalau dipelajari di rumah ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang cahaya dan alat optik. Setidaknya menjadi pengetahuan baru tentang cahaya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, ucapannya alhamdulillahirobbilalamin. Setelah kita belajar, jadi berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca selawat. Ya, selawat. Ayo sama-sama kita berselawat. Ya, terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya. Ibu ucapkan terima kasih banyak telah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat sempurna, sangat fokus, sangat bersemangat. Ya, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.